Memasuki tengah pekan, waktunya berburu ide untuk cari wisata untuk si kecil. Nah, untuk Anda yang sedang mencari wisata alternatif bernuansa alam, berkemah mungkin bisa jadi pilihan. Bertempat di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah, camping di hutan pinus bisa jadi alternatif wisata yang seru. Selain menawarkan kesejukan dan ketenangan, di sini pengunjung juga disuguhkan pemandangan alam yang begitu indah. Tertarik untuk menginap? Tenang, untuk bisa bermalam di sini Anda tidak perlu repot karena pengelola menyediakan pilihan tenda yang berjumlah 150 atau cottage unik berbentuk gentong kayu. Ngajarin anak dekat dengan alam, ya. Pokoknya biar deket sama alam lah. Iya, lebih asik. Adem, lebih asik, lebih seru lah, lebih Itu ya. ya seninya beda lah. Tidak hanya untuk tempat menginap, di sini juga terdapat wahana Dinoland dengan berbagai miniatur dinosaurus, taman salju, hingga kolam renang. Nah, untuk Anda warga sekitar atau sedang berencana berkunjung ke Purbalingga akhir pekan ini, wisata ke Lembah Asir mungkin bisa jadi pilihan. Selain menjauhkan anak dari permainan gawai, bermain di alam tentu bisa jadi pengalaman baru yang menyenangkan untuk si kecil. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Badan lemas, lesu, serta perut bunyi kemerucuk itu berarti waktunya makan ya. Nah, kali ini ada warung makan yang menyajikan nasi jagung sambal desa khas Lamongan, Jawa Timur. Disantap dengan alas daun jati dan minumannya es podeng seperti ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Lihat saja, pilihan ikan asapnya banyak sekali. Dan konsep pilih ikannya prasmanan. Yang bikin gak kuat tuh sambelnya ini loh. Baru diulek dan banyak sampai mau nutupi nasinya. Salah satu pengunjung bahkan mengaku ketagihan dengan sambalnya, apalagi ada tambahan lalapan daun singkong dan terong Thailand. Ini enak mas, sambalnya pedas, ikannya juga fresh, gurih. Kalau harganya ya terjangkau untuk murah sih. Pemilik mengaku dalam sehari menghabiskan 15 hingga 20 kg cabai rawit serta 1 kintal beras. Kalau yang jadi andalan di sini itu ikan cumi, asapan cumi itu paling bestseller. Terus ada lagi itu wader goreng kayak gitu. Terus ungkepan juga ada, nggak cuma asapan aja. Soal harga cukup terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga Rp25.000 tergantung ikan yang dipilih. Buka mulai pukul 10 pagi, warung yang terletak di Jalan Sumargo, Kota Lamongan ini selalu dipenuhi pelanggan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya Herjunus Syaputra dan berikut Buletin News siang selengkap. Diduga disekap ayahnya sendiri selama 3 hari, 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi petugas Dinas Sosial dan Polresta Sidoarjo. Dan hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan dan pelaku dugaan penyekapan belum diamankan polisi. Petugas dari Polresta Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengevakuasi 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi sempat berjalan alot setelah polisi mendapat laporan dari warga bahwa ketiga wanita ini telah disekap oleh ayahnya sendiri selama 3 hari. Menurut kesaksian tetangga, keluarga tersebut jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga wanita ini diamankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Bahasa penyekapan itu ya.
terlalu lah, ya, pokoknya nggak boleh keluar dari rumah. Itu udah 3 hari katanya nggak boleh keluar rumah. Iya. Terus ini tadi dibawa kemana Pak? Endingnya seperti apa? Solusinya tadi? Ya solusinya untuk anak-anaknya, ketiga anaknya di PAI. Meski telah dilakukan evakuasi, petugas masih belum mengamankan pelaku yang merupakan ayah dari ketiga wanita tersebut dan mengetahui motif penyekapan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil yang ditumpangi 7 orang yang masih satu keluarga terjun ke parit di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara seorang wanita pengendara motor tewas dan 4 lainnya luka berat akibat kecelakaan beruntun di Gresik, Jawa Timur. Sejumlah warga mengevakuasi penumpang minibus yang terjun ke parit sedalam 3 meter di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Posisi mobil yang miring di dalam parit sempat menyulitkan proses evakuasi. Setelah 15 menit berselang, 7 penumpang yang masih satu keluarga berhasil evakuasi dan korban terluka dibawa ke klinik terdekat. Diduga pengemudi minibus yang mengantuk hilang kendali lalu menabrak trotoar jalan sebelum terjun ke parit. Usai kejadian, aparat Polsek Pasar Kemis bersama petugas terkait mengevakuasi mobil menggunakan kren. Aksi nekat melawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda 2 demi menghindari operasi Patu Jaya 2024 di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara berhasil lolos namun tidak sedikit pelanggar yang terjaring razia. Demi menghindari razia, sejumlah pengendara yang tidak mengenakan helm langsung memutar arah dan masuk ke gang pemukiman warga. Tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain, sejumlah pengendara juga nekat melawan arah di perlintasan kereta api. Sejumlah pengendara berhasil lolos dari razia polisi, namun tak sedikit pelanggar yang pasrah saat ditilang. Kalau untuk melawan arah karena itu sudah bahaya kepada keselamatan pengendara yang lain juga akan kami beri tindakan dengan penilangan. Operasi Patu Jaya sendiri akan terus digelar hingga akhir Juli mendatang dengan tujuan menegakkan ketertiban berlalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di saat banyak orang tua mengeluhkan mahalnya biaya sekolah swasta serta sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, hal yang berbeda terjadi di salah satu sekolah madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah. Di sini orang tua hanya perlu membawa hasil bumi seikhlasnya sebagai syarat pendaftaran sekolah. Emang ada ya sekolah dengan fasilitas yang lengkap, tapi bayarnya pakai hasil bumi? Ada dong. Salah satunya di MTS Pakis, Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Di tengah hebohnya para orang tua yang bingung dengan biaya sekolah swasta yang mahal, serta sistem zonasi PPDB di sekolah negeri, sekolah di lereng Gunung Selamet ini tetap ramai peminat. Namun ada yang berbeda dari barang bawaan yang dibawa orang tua dan anak-anak saat mendaftar. Bukan uang, tapi para orang tua ini membawa hasil bumi atau pertanian, seperti singkong, talas, kelapa, serta pisang sebagai ganti biaya pendaftaran. Orang tua bersama anaknya hanya perlu mengisi daftar riwayat hidup. Mereka akan mendapatkan peralatan sekolah seperti baju seragam, buku, serta alat tulis. Ini berarti masuk kelas berapa, Han? 7. Kelas 7. Dan kenapa, Han? Pengen sekolah di sini kenapa? Karena lebih dekat dari rumah aku dan tanpa biaya. MTS Pakis Pesawahan yang berdiri sejak tahun 2013 ini memang diperuntukkan bagi para warga kurang mampu. Alhamdulillah kita masih memberlakukan daftar ulang atau pendaftaran siswa baru itu dengan hasil bumi. Memang masyarakat orang tua di Desa Gunung Lurah dan Desa Sambirata ini sebagian besar petani. Seluruh hasil bumi yang diserahkan saat pendaftaran semuanya akan dimasak dan dikonsumsi bersama siswa, pengajar, serta wali murid saat kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, suhu udara di kawasan Bandung, Jawa Barat belakangan terasa semakin dingin hingga menyentuh angka 13 derajat Celcius di beberapa wilayahnya. Diprediksi suhu dingin ini akan terus terjadi hingga Agustus mendatang. Cuaca dingin ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Bandung, Jawa Barat. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di Bandung mengalami penurunan temperatur, terutama di kawasan pegunungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut rata-rata suhu Bandung mencapai 16 derajat Celcius. Namun di beberapa wilayah ada yang menyentuh 13 derajat Celcius seperti di Lembang, Ciwidey, dan Pangalengan. Penurunan suhu ini akibat adanya fenomena alamiah di musim kemarau, yaitu Clouds and Visibility OK atau SAVOK. Sementara menurut warga, suhu Bandung pada pagi hingga siang hari masih sangat dingin, sehingga harus menggunakan pakaian tambahan seperti jaket. Dan ini memang fenomena terjadi di musim kemarau ya, karena tidak ada awan yang tumbuh ya, dan sehingga pelepasan energi bumi ke luar angkasa maksimal begitu, tidak ada yang menahan seperti awan dan kembali turun ke bumi sehingga panas. Beberapa hari terakhir sih bisa dibilang cukup dingin ya di Bandung ini, nggak tahu fenomena apa gitu, karena emang jarang banget gitu, dinginnya emang benar-benar dingin. Suhu dingin yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi di Bandung Raya, namun seluruh Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi. Minyak kita menjadi Rp15.500 per liter. Dan kenaikan ini memicu pedagang di pasar menaikkan harga yang lebih tinggi hingga dikeluhkan pembeli. Dan berikut laporan Syahreza dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Pemirsa, kenaikan harga minyak goreng bersubsidi belakangan menjadi sorotan publik. Bahkan, kenaikan ini bisa memicu hingga langka dan juga menjadi mahal. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Johar Baru di Jakarta, di mana saya akan menunjukkan pada Anda bahwa beberapa masih ada yang menjual minyak kita, namun dengan varian yang sangat berbeda. Dan ini adalah salah satu sampel minyak kita berukuran 750 ml yang dibanderol senilai Rp16.000 per liternya. Lalu ada juga minyak kita dengan isian 2 liter yang dibanderol dengan harga Rp32.000. Artinya ini melebihi harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter. Dan kenaikan ini sudah dipicu 2 hari yang lalu, khususnya pasca diumumkannya oleh pemerintah soal akan menaikkan harga eceran tertinggi dari Rp14.000 menjadi Rp15.700. Namun terlepas dari kenaikan harga minyak dan kelangkaan minyak, ini warga dan juga pedagang di Pasar Johar Baru berharap agar pemerintah bisa menyesuaikan harga dan juga stok, khususnya minyak goreng bersubsidi. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil di kota Semarang terjatuh usai menjadi korban penjamretan saat hendak berbelanja makanan. Sementara di Kabupaten Bangka Selatan, sebuah toko emas di Satroni Garong bersepeda motor. Pemilik dan warga sekitar tidak berani melawan lantaran pelaku membawa senjata api. Warga Dinar Asri, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tersungkur saat jambret bersepeda motor menarik dompet yang dibawanya. Anak korban yang panik menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Meski warga sempat mendengar teriakan korban, namun pelaku berhasil kabur. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi nekat Garong di sebuah toko emas di Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Pemilik toko emas mengaku kaget saat pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor dan langsung memecahkan kaca etalase toko. Dalam kasus ini, korban dan warga tak berani melawan lantaran ditodong menggunakan senjata api. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kampung darurat narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Kali ini polisi menyita 10 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia serta mengamankan 42 orang pria dan wanita yang positif mengkonsumsi sabu. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pantai Desa Lokrukam di Aceh Selatan memang luar biasa, menawan dan eksotik. Bukan hanya panorama alamnya yang indah, di sini pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas pesisirnya yang lezat.
Inilah Desa Wisata Lok Rukam. Desa yang berada di Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Desa ini menawarkan pesona pantai pasir putih dan panorama alamnya yang menakjubkan. Di sepanjang bibir pantai desa, berdiri kafe-kafe yang menyajikan kuliner laut yang menggugah selera. Salah satunya olahan lobster segar yang diracik menggunakan rempah-rempah khas Aceh. Selain itu, ada juga sate gurita, sate lolak, ikan bakar, dan kuliner seafood lainnya. Aku suka banget nih momen-momen yang gini pinggir laut, apalagi aku anak traveling banget. Juga nih tadi aku nikmatin nasi seafood khas Lok Rukam. Menikmati makanan di tengah suasana teduh pinggir pantai pasir putih dengan suara ombak menghantam karang dan sejuknya udara membuat siapa saja akan betah dan malas untuk pulang. Untuk Anda yang tertarik berlibur ke sini, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dinyatakan bebas dari lapas kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Setelah menjalani kurungan penjara dikurangi masa penahanan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dinyatakan bebas. Panji Gumilang disambut kerabat dan para pengikutnya di depan pintu utama lapas kelas 2B Indramayu. Sebelumnya Panji Gumilang divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama. KPK menggeledah kompleks Balai Kota Semarang atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Selain itu, terkait juga kasus dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri dan retribusi Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. KPK diduga telah mencekal 4 orang ke luar negeri berlaku 6 bulan ke depan, diantaranya Wali Kota Semarang dan suaminya serta pihak swasta.